selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara sudah bersiap menyiapkan hati untuk menyembah Tuhan? Puji Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala sejenak. Haleluya Yesus Tuhan. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini Bapa. Ketika dengan kerinduan yang dalam kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau menyembah-Mu Yesus Tuhan. Bapa, inilah ucapan syukur kami bahwa saat ini Tuhan, berkat kemurahan-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk bernapas, menikmati indahnya hari ini, menikmati segala kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami juga datang di hadapan-Mu Tuhan dengan kerendahan hati kami Tuhan. Memohon belas kasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau melawat setiap kami saat ini di tempat ini Tuhan. Juga Engkau melawat setiap pribadi yang tidak hadir Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami semua kekuatan. Kiranya Engkau Tuhan berikan kami sukacita. Dan kami percaya dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap beban kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau menopang hidup kami Tuhan. Engkau berikan pertolongan bagi kami Tuhan. Setiap pribadi yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap hati yang terluka Tuhan, kami percaya Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Kau berikan kelegaan Tuhan. Kau berikan kami sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik. Saatnya kami datang menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku kami datang Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan segenap hati kami, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Kau ada bagiku.
aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pemimpinku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Menyanyi haleluya, menyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Menyanyi haleluya, menyanyi haleluya, menyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lebih lagi nyatakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup Kau ajaib Tuhan, Engkau hebat Tuhan. Haleluya, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah keberadaan kami Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami, memuji memuliakan Kau, itulah kerinduan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin setiap kami saat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji memuliakan Engkau, menari bagi Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau. Karena
Engkau layak dipuji, Engkau layak ditinggikan Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap pribadi yang percaya, mari kita ungkapkan dengan segenap hati kita. Kita puji Dia dengan sukacita. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan setiap yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Berikan senyum yang termanis bagi saudara-saudara kita di sebelah kanan kiri kita. Haleluya. Bersama Tuhan kita ada kemenangan. Denganmu Tuhan. Haleluya. Kita tak pernah ragu akan kasih Yesus Tuhan, akan kebaikan Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh hati, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus Kau ada dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Dia. Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. Katakan, pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oh Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Selamanya, selamanya Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Itulah sukacita kami Tuhan, bahwa bersama-Mu Yesus Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan, karena Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Lebih lagi Tuhan kami menyembah, lebih dalam lagi Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Begitu besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Amin. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi dalam roh dan kebenaran selamanya. Dia Tuhan, Dia disembah, oh Dia dipuji, namanya yang ajaib, namanya yang mulia. Oh terima kasih Tuhan, kami datang, oh haleluya. Dialah Allah, Dialah Tuhan, Dia disembah selamanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari di akhir bulan dari September 2020, kami datang kembali Tuhan untuk beribadah
menyatakan rasa hormat, menyatakan segala puja-puji kami Tuhan kepada Engkau, sebab anugerah hidup masih melekat kepada kami semuanya. Di sini kami bisa bernafas, di sini kami dapat meninggikan nama-Mu, dan bersyukur bahwa di dalam segala keadaan yang paling sulit di dalam kehidupan ini, kami dapat tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan bersyukur bahwa kekuatan itu datang daripada-Mu. Bahwa pengharapan itu datang daripada-Mu. Dan tidak ada pertolongan Tuhan di dunia ini, kecuali pertolongan kami adalah daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berbicaralah kepada kami semuanya, berikan kami pencerahan, inspirasi, segala hal Tuhan yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Sebab akhirnya hanya kepada Engkau kami berharap. Bila Roh Kudus sumber dari segala hikmat, berikan kami segala hal yang kami perlukan, sehingga firman dituliskan di dalam loh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan setiap pribadi mengatakan amin. Berikan tepuk tangan hangat. Saudaraku penyanyi pemuji kita, selamat bertemu kembali saudaraku di akhir dari bulan September, hari yang panas saudaraku, dan kita masih menikmati akan ibadah kita dengan penuh sukacita. Demikian juga bagi Anda semuanya, para pemirsa yang ada di rumah ketika nanti sore Anda mendengarkan akan siaran ini kembali. Kiranya damai sejahtera memenuhi Anda semuanya, apakah Anda ada di rumah sakit, ataupun dimanapun Anda berada, sukacita selalu memenuhi kita semuanya. So, pagi hari ini, saudaraku, di akhir bulan September 2020, tema yang kita ingin angkat bersama-sama adalah 1, 2, 3, kita bacakan. The fire within. Sekali lagi 1, 2, 3. The fire within. Api yang ada di dalam kita. Saudara, perlu ada api itu. Tidak ada motor yang bisa berjalan tanpa api, tidak ada mobil yang bisa jalan tanpa api, tidak ada pesawat terbang yang bisa berjalan tanpa api. Semua adalah proses pengapian yang pada gilirannya menimbulkan tenaga, energi, yang menyebabkan benda-benda tersebut, alat-alat transportasi tersebut, melakukan akan tugasnya mengangkat seseorang dari satu tempat ke lain tempat, dan itulah, saudaraku, the fire. Untuk itu di dalam mesin tersebut, saudaraku. Tapi yang kita ingin bicarakan pada pagi hari ini tentu adalah api di dalam kita. Hari-hari ini tidak ada seorang manusia pun, saudaraku, yang tidak tertekan. Tidak ada seorang, semua manusia mengalami tekanan yang luar biasa. Anda tidak tersenyum seperti Anda tersenyum seperti biasanya kita bertemu sebelum COVID ini. Saudaraku, kita tidak bertemu dengan siapapun di luar sana, teman dan sebagainya, masih dalam suasana seperti dahulu kala. Saudaraku, itu masa-masa yang indah, yang nampaknya untuk jangka waktu yang telah cukup lama ini, telah tidak lagi kita nikmati. Tapi di balik Anda punya masker, dan di balik Anda punya face shield, saya harapkan masih ada senyum di sana, saudara. Masih ada api yang kita dambakan di dalam diri kita masing-masing. Saudaraku, Jeremia, di dalam ayatnya ke-9, karena ini panjang, saya bacakan saja bagi Anda sedikit, saudaraku, tidak dengan Alkitab, sebab repot nantinya. Tetapi apabila aku berpikir, kata Jeremia, saudaraku, aku tidak mau ingat-ingat lagi akan mengucapkan firman atau mengingat dia lagi, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. So, patah arang. Dengan Tuhan. Tidak mau lagi mengingat namanya, tidak lagi mau membicarakan firman-Nya, saudaraku, dan dia katakan akhirnya dia menyadari dalam hatiku, ada api di antara tulang-tulang itu, dan ketika aku tidak mau berbicara, itu tenaga yang dari dalam membuat aku berbicara. Saudaraku, menjadi seorang nabi pada zaman itu, saudaraku, bukan satu jabatan yang
mewah, saudaraku, jabatan yang keren begitu. No, itu jelas merupakan jabatan, saudaraku, yang mungkin dibenci oleh raja, mungkin tidak disukai oleh pemuka-pemuka negeri, dan bahkan mungkin oleh bangsa itu sendiri. Sebab Nabi datang jelas membawa pesan Tuhan. Dan pesan-pesannya tentu tidak tedeng aling-aling, saudaraku, tajam, dan berbicara kepada mereka semuanya, memperingatkan mereka semuanya, supaya mereka bangkit, supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan, supaya mereka tidak coba-coba beribadah ke sini dan ke sana, tetapi supaya hati mereka itu dengan benar, terarah, tertuju kepada Tuhan. Dan inilah Yeremia. Saudaraku, di dalam posisinya di mana lelah. Anda lelah, saudaraku. Saya tentu lelah. Siap tidak? Tidak ada orang yang tidak lelah pada masa sekarang ini. Menghadapi semua tekanan-tekanan hidup ini. Menyangkut segala macam hal. Dan kita ingin, saudaraku, tetap engkau ingin, saya ingin, bahwa tidak ada yang dapat menundukkan kita. Kita ingin tetap berdiri dengan tegar. Kita ingin tetap ada api yang menyala-nyala di dalam dirimu dan diri saya, sebab Roh Kudus diberikan oleh Allah dan ditandai dengan simbol api. Itu mengalir di dalam diri Anda, mengalir di dalam diri saya. Saudaraku, dia bukan hanya sekedar semangat buatan manusia. Oleh karena suatu musik, oleh karena suatu situasi, keadaan, saudaraku, tetapi benar-benar sesuatu yang datang dari Tuhan di dalam kita. Sebab itu maknanya, saudaraku, kalau kita berbicara bahwa dia di dalam kita, kita di dalam dia, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Dan inilah yang harus terjadi. Dan harus kita jaga dan kita rawat, jangan padamkan roh. Saya tidak ingin membedakan antara semangat dengan api Roh Kudus. Tetapi ini yang dialami juga oleh Nehemia. Ketika dia pada satu hari, saudara, bukan pada satu hari, dia duduk dalam kejabatan tinggi dan kemudian tiba-tiba Tuhan gerakkan dia, saudaraku, untuk kembali menuju ke negeri perjanjian, untuk mulai melakukan suatu tugas yang sangat besar bersama dengan 4 sekawan lainnya yang kemudian berdatangan satu dengan yang lain, yang saya tidak akan tanyakan pada engkau. Esra, saudaraku, akan ahli Taurat tersebut, Hagai dan Sakaria, 2 nabi daripada Tuhan tersebut, saudaraku, dan kemudian kita melihat Zerubabel, saudaraku, pendiri daripada bait Allah. Dan kita melihat kembali lagi, saudaraku, akan Zerubabel ini, saudaraku, yang mendirikan di bawah berbagai-bagai kesulitan dan tidak mudah mendirikan akan bangunan itu kembali. Nehemia, dia datang ke sana dan dia berhadapan, saudaraku, dengan Sanbalat, dengan Tobia, dan berhadapan dengan, disebutkan kalau Anda baca dengan serius dalam Nehemia, orang Arab. Dikatakan orang-orang Asdon, Amon. Saudaraku, ini semua orang-orang yang tidak suka melihat umat Tuhan di bawah kepemimpinan daripada Nehemia. Saudaraku, untuk kemudian mendirikan saudaraku, tembok dari Yerusalem. Wah, no. 70 tahun sudah lewat. 70 tahun sudah lewat. Mau ngapain kembali ke sini? Tetapi Nehemia, saudaraku, meyakini bahwa dia menerima perintah daripada Tuhan untuk kemudian mendirikan kembali akan tembok Yerusalem yang untuk ukuran waktu itu cukup luas. Saudaraku, ya. Tetapi dapat Anda bayangkan betapa tidak mudahnya. Sebab orang-orang yang tadi saya sebutkan pada kawasan Sanbalat, Tobia dan sebagainya, saudaraku, mulai melihat tanda-tanda bahwa akan tembok Yerusalem mulai didirikan kembali. Dan saudaraku, apa yang terjadi dengan hal tersebut menyebabkan mereka ingin melaksanakan satu cara untuk menggagalkan akan rencana daripada Nehemia dengan umat Tuhan ini, yang kembali ingin mendirikan akan tembok Yerusalem. Kita menyaksikan, saudaraku, betapa itu tidak mudah. Dia harus memberikan mereka semua semangat. Saudaraku, sebab siapa yang tidak takut, saudaraku, menghadapi akan pengepungan yang mulai disiasati, dilakukan, saudaraku, oleh Sanbalat, Tobia, tadi. Dan dia harus memberikan mereka spirit bahwa mereka harus terus membangun.
di satu tangan pegang pedang, di lain tangan pegang sekop, dan lain-lainnya. Untuk mempersiapkan diri menghadapi penyerangan yang setiap kali bisa datang kepada mereka. Semangat perlu dikobarkan. Sebab ini bukan urusan kecil, membangun kembali tembok Yerusalem yang dihancurkan. Saudaraku, saya tidak tanya Anda lagi, tentu oleh Nebukadnezar 587 sebelum Masehi. Bait Allah berdiri kembali 517 sebelum Masehi. Saudaraku, plus 3 gelombang mereka datang kembali, saudaraku, dan pekerjaan besar menanti mereka semua. Semangat perlu dikobarkan agar dengan demikian mereka tidak menjadi lelah, tidak menjadi lemah, dan tidak kemudian angkat bendera putih atau lari terbirit-birit. Mereka menyelesaikan. Mereka menyelesaikan berdirinya kembali akan tembok Yerusalem. Dan kembali kita melihat, saudaraku, pada giliran-giliran dari itu semuanya, baik bait Allah kemudian berdiri, saudaraku, di bawah kepemimpinan dari Zerubabel. Demikian pula saudaraku Hagai dan Zakaria mengobarkan pesan daripada Tuhan untuk membuat mereka tidak menjadi lemah. Saudaraku, dan Esra yang mengajak mereka kembali back to the Taurat, kembali kepada Taurat Tuhan. Mereka menangis. Oh, mereka betul-betul ingin mengambil janji setia kembali setelah mengecewakan Tuhan 70 tahun yang lalu. Dan karena itu mereka dibuang di dalam pembuangan. Mereka ingin kembali back to the land, tanah mereka perjanjian. Dan mereka ingin memulai sesuatu hidup yang baru kembali. Tidak lama tentunya, saudara, sebelum mereka mengecewakan Tuhan kembali. Tapi intinya adalah kembali lagi semangat. Yang perlu senantiasa di dalam anugerah hidup. Yang setiap pagi saya dan engkau masih membuka mata kita entah jam berapa. Saudaraku, engkau jam 4, jam 5 atau jam 6. Anda masih mengisap akan oksigen. And you are alive. Anda masih hidup. Saya masih hidup. 2.000 orang lebih, saudaraku, di negeri paling canggih di muka bumi ini, setiap hari mati. Dan sudah mencapai 202.000. Sedangkan saudaraku, asal mualam daripada barang virus ini, saudaraku, berasal dari China, yang hanya karena mereka punya 1,3 miliar manusia, saudaraku, meninggal atau mati hanya 4.500. Tapi di negeri yang paling canggih ini di dunia, 202.000 tadi pagi. Bagaimana kita menjaga semangat hidup kita ini, saudara? Bagaimana engkau menjaga semangat hidup ini? Bagaimana engkau bersyukur dengan anugerah hidup? Hidup harus jalan terus. Tidak bisa tidak. Umat Tuhan tidak bisa angkat bendera putih dan melarikan diri dari Tobia, Sanballat dan lain sebagainya. Mereka harus menyelesaikan. Dan Nehemia tidak mau, saudaraku, malu kembali, saudaraku, untuk pulang kepada rajanya dan ternyata gagal di dalam tugasnya. No, whatever it be, saudaraku, apapun harganya, dia harus menyelesaikan berdirinya tembok Yerusalem. Apa yang harus kau selesaikan, saudara? Apa yang saya harus selesaikan, kita semua harus selesaikan. Bahwa kita ingin menyelesaikan pertandingan iman. Bahwa tidak seorang pun di antara kita, saudaraku, ingin menyerah, ingin, saudaraku, lumpuh, ingin membiarkan diri kita, saudaraku, aduh, nasib nih, COVID bikin hancur hidup saya, masa depan saya, keluarga saya, dan apapun. Never say it. Jangan katakan itu. Yakinkan di dalam dirimu, saudaraku, bahwa Anda harus berdiri dengan tegar. Anda harus menjalani proses ini semuanya. Anda harus mensiasati, melewati apapun yang menanti setiap hari di dalam kehidupan ini. Ketika pintu pekerjaan ditutup, pintu, saudaraku, keuangan menghadapi kesulitan, Indonesia menghadapi masa resesi sebentar lagi. Apalagi yang akan kita hadapi, saudaraku, belum ada jalan keluar pasti kapan
vaksin kita ini akan muncul yang belum tentu memberikan keamanan yang 100%, tapi sekurang-kurangnya masker patut dan wajib dipergunakan mutlak setiap hari. Semua kita harus tetap. Amos mengatakan, saudaraku, dan saya kutip dengan tepat lagi kepada engkau, bukan Amos, Ayub mengatakan, semangatku patah. Dia katakan, umurku telah habis, dan bagiku tersedia kuburan. Saudaraku, Ayub menghadapi pencobaan yang maha dahsyat. Kesehatannya direnggut, anak-anaknya habis, kekayaannya habis, semua habis. Dan Ayub tetap mengatakan, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pergi, terpujilah nama Tuhan. Apakah engkau sudah sehabis Ayub? No. Kita enggak sehabis Ayub, saudaraku. Kita tidak terkapar seperti Ayub dengan bau busuk datang daripada tubuhnya, dan istrinya mengajak dia untuk mengutuk Tuhan dan menyuruh dia mati. No. Dia tetap memuji Tuhan. Engkau belum se-ekstrim Ayub, saya belum, kita belum. Dan adakah pada mulut kita selalu dan selalu ada pujian, ucapan syukur, dan terima kasih, saudaraku, bahwa kita semuanya menghadapi dan melalui akan perjalanan kehidupan ini dengan tetap tegar, dengan tetap teguh. Biarlah rohmu menyala. Roh berikan api kepada semangat. Semangat bagian dari jiwa, pikiran, perasaan, dan keinginan. Bakar senantiasa akan dirimu, saudariku, sehingga setiap pagi sekalipun otakmu mengatakan sulitnya kehidupan ini, engkau tidak akan membiarkan dirimu, saudariku, hidup karena nasib yang disebabkan COVID ini. Akan tetap berdiri dengan tegar, Anda akan tetap menghadapi akan kesulitan-kesulitan, lalu itu semuanya. Dan percaya bagaimanapun juga, saudaraku, pada satu-satunya yang kau dan saya miliki, iman. Karena iman berarti kau tidak melihat, kau tidak tahu, kau tidak bisa mencium, kau tidak bisa menjamah, tapi engkau percaya. You believe, I believe, everybody believe. Saudaraku, bahwa mesti ada akhir dari semua ini. Kapan berakhirnya? Tidak ada yang tahu. Tapi kita tidak bisa tinggal diam, merenung, saudaraku, dan membuat akhirnya pikiran-pikiran kita dibawa kepada berbagai-bagai pikiran-pikiran, saudaraku, yang menghantui, membuat menciptakan ketakutan, menciptakan kekhawatiran, menciptakan kegelisahan, menciptakan keputusasaan. Dan di dalam hidup orang Kristen, kita tidak mengenal istilah putus. Tidak ada yang tahu definisi putus asa. Orang Kristen tidak ngerti putus asa karena orang Kristen tidak akan pernah berputus asa. Kita semua berkeyakinan, saudaraku, bahwa kita harus berjalan terus. Never give up. Dan inilah yang membuat akhirnya Jeremiah, saudaraku, kembali bangkit kembali. Ada api. Energi dia habis. Semangat dia mungkin juga sudah tidak jelas. Tapi ada api yang menggelora di dalam dirinya. Dia berdiri, dia bangkit kembali, dan dia harus menyelesaikan tugas. Kau mempunyai tugas, saya mempunyai tugas, dan karena itu saya berdiri di depan Anda. Saudaraku, kita semuanya mempunyai satu tugas, menyelesaikan pertandingan iman. Kita ingin bahwa Allah yang menyertai kita, yang menyelesaikan tugasnya dengan Nehemia, yang menyelesaikan tugasnya dengan Musa, ketika berhadapan, saudaraku, bahwa di belakang di sana ada Firaun dengan pasukannya, the most powerful, waktu itu Adikajaya. Saudaraku, dan di depan sana, laut, maju salah, mundur salah. Gimana kalau kita berada dalam posisi seperti demikian? Maju salah, mundur salah, dan lihat pertolongan daripada Tuhan. Musa berdiri, memberi mereka keyakinan dan kepastian, dan Allah bertindak, dan cerita lebih lanjutnya kau sudah tahu. Saudaraku, pertolongan daripada Tuhan membawa mereka melewati akan laut tersebut, dan akhirnya Firaun dengan pasukannya semuanya habis di bawah laut kosong tersebut. Inilah, saudaraku, yang Tuhan kasih, yang menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Sebab firman
tidak berisi cerita-cerita 1001 malam. Firman tidak ingin membawakan kepada Anda dan saya sebuah kisah, saudaraku, yang ilusi. Dia ingin memberikan kepada Anda kepastian iman. Keyakinan bahwa Allah hadir, Allah hidup, Allah bertindak, Allah berbuat. Dan Allah tidak pernah tinggal diam dan mengatakan kepada engkau dan saya, kasihan. Di mana dia hadir, di situ dia bertindak. Di mana Yesus hadir, di situ ada tanda perbuatannya. Dan dia tidak hanya akan berhadapan dengan Lazarus yang mati dan dikatakan engkau terlambat datang. No, aku sengaja supaya engkau belajar percaya. Setiap kita perlu naik kelas. Dan setiap kita perlu belajar percaya. Untuk tidak hanya menghafal ayat Alkitab, untuk tidak hanya sekedar datang duduk ke gereja, apalagi sebuah agama, tapi satu keyakinan yang kuat di dalam dirimu. Saya bisa melewati semua ini. Dan Anda percaya, saudaraku, bahwa beserta dengan Tuhan, Anda dapat melewati semua ini. Anda dapat tegar berjalan bersama dengan Dia, karena Dia yang menjanjikan kepada Anda dan saya, aku Allah Tuhanmu. Janganlah kau bimbang, janganlah kau takut. Aku memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dan itulah intinya daripada firman Allah yang berbicara senantiasa tentang kehadiran Tuhan, penyertaannya, pimpinannya, jalan-jalan yang Ia buka, kesulitan-kesulitan yang dihadapi saudaraku oleh umat Tuhan, sama seperti engkau dan saya pada hari ini, yang tidak mungkin, yang tidak bisa oleh akal sehat dilewati. Tapi dengan Tuhan, engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perbuatan-perbuatannya yang besar, yang akan terjadi di dalam hidupmu, hidup saya, hidup kita semuanya, keluarga kita, karena Allah tidak meninggalkan kita hari ini besok, sampai kedatangannya yang kedua kali. Mari kita bangkit berdiri, mari kita sembah, dan mari kita puji Dia, Yesus, Tuhan dan Allah kita. Blessed be the Lord. Sing that song. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. One more time. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. So we lift up holy hands in one accord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Ketika hari ini, kau akan memuji Dia, kau akan meninggikan Dia, kau menyadari saudara bahwa Roh Allah yang ada di dalam diri setiap orang percaya menciptakan api untuk tetap berjalan, api untuk tetap berpikir, api untuk tetap bertindak, api untuk tetap bergerak. Tidak ada seorang pun di antara kita akan dilumpuhkan dan dihancurkan oleh segala keadaan yang meliputi seluruh manusia santero muka bumi. Bahwa kau mempunyai iman. Iman adalah percaya pada hal yang kau punya, yang kau tahu, yang tidak ada keberadaan. Tapi kau percaya bahwa dengan iman yang datang dari pendengaran dan pendengaran dari firman Yesus, kau dan saya akan berjalan dan hidup bersama dengan Dia. Blessed be the name of the Lord. He is worthy
tidak berhadapan dengan Sanballat-Tobia, orang Arab tadi dikatakan Ammon dan Asdod, tapi kami berhadapan dengan satu musuh yang tidak kami lihat dan kami tidak tahu di mana berada. Tapi kami percaya dengan sikap hati-hati berjaga-jaga. Tapi yang kami lewati semua ini, atulah itu yang memberikan kepada kami agar tetap membawa kami bergerak setiap hari. Di dalam roh kami ada, di dalam roh kami hidup, dan di dalam roh kami bergerak. Dan dengan keyakinan dan kepastian itu Tuhan, kami ingin menjalani hidup ini terus dengan tidak dilumpuhkan, dengan tidak patah semangat, tidak patah asa, tapi meyakini bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kami berdoa Bapa di surga untuk segala sesuatu yang kami kerjakan dan lakukan setiap hari di dalam segala keterbatasan. Berkati setiap pribadi dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan anugerah. Tanggal sebentar mereka semuanya Tuhan akan menghantarkan persembahan dan pertumbuhan mereka semua. Sucikan dan kuduskan segala perkara Tuhan, dan biarlah kami menyambut semuanya dengan sukacita, lakukannya dengan sukacita di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan setiap orang percaya mengatakan amin. Iya, fokus hari ini dengan tema roh yang menyala-nyala. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat ini bukan berita baru bagi kita semua, namun toh pengertiannya sering disalah tafsirkan. Semangat ditaksirkan dengan roh, dalam kurung roh pakai huruf kecil, karena adalah roh kita sendiri, yang tentunya salah. Semangat lebih banyak berhubungan dengan masalah keinginan dan perasaan sebagai unsur-unsur dari jiwa. Firman Tuhan tidak menekankan pelayanan kita sebagai kemampuan jiwa, tetapi pada roh. Roh Kudus menempati pusat hidup kita, yaitu roh kita. Dari sanalah terpancar kehidupan itu yang akan mempengaruhi jiwa dan menggerakkan tubuh ini. Pelayanan yang didasari kepada semangat saja dan pemberitaan firman Allah yang hanya menyulut semangat, hanya melahirkan anak-anak Tuhan yang segera kehabisan nafas. Memenangkan suatu pertandingan olahraga, lebih-lebih pada abad ini, tidak hanya bias dengan semangat, tetapi harus diimbangi dengan kemampuan, strategi, dan teknik yang tinggi. Kemampuan mengakhiri pertandingan iman ini harus dilengkapi pula dengan strategi dan teknik rohani yang tinggi. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya dalam 1 Korintus 9 ayat 24. Dari mana datangnya strategi dan teknik yang tinggi itu? Jawabnya dari Roh Kudus sebagai sumber ilham ilahi. Kalau Anda baca kitab Yosua, Hakim-hakim misalnya, Anda akan menemukan banyak strategi perang yang Allah berikan untuk memenangkan peperangan. Bagi Allah bukan jumlah orang yang penting dalam Hakim-hakim 7 atau lebih, atau tubuh yang besar dalam 1 Samuel 17. Sebab Allah sendiri komandan dalam peperangan yang selalu memenangkan perang. Karenanya, biarlah roh kita menyala-nyala oleh api Roh Kudus, supaya ketika semangat padam, dalam Yeremia 20 ayat 7-9, kita akan tetap bertahan dan pantang mundur. Roh menguatkan kita supaya tetap bertahan. Sebab jika aku lemah, maka aku mati. Dalam 2 Korintus 12 ayat 10. Tubuh dan jiwa bisa lemah, tetapi kalau Anda selalu menjaga dan memelihara api ilahi dalam roh Anda, maka di saat Anda tidak berdaya dan ingin lari, Anda akan tetap berdiri tegak. Jangan mudah dibakar semangatmu saja, miliki firman dan kobarkan api Roh Kudus, maka Anda akan setia sampai akhir. Selanjutnya untuk ibadah umum kita tetap laksanakan di jam 8 pagi. Kemudian kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah anak online jam 10 hari ini. Kemudian juga ada ibadah umum online nanti jam 18 di YouTube channel GKNS Pusat. Kemudian kita siapkan hati kita untuk minggu depan mengikuti perjamuan kudus. Kemudian selamat ulang tahun untuk Rosi Sunjaya.
tanggal 26 September. Ya. Selanjutnya, ibadah online komunitas. Komunitas wanita pada hari Kamis jam 18, kemudian komunitas pria pada hari Jumat jam 19, kemudian komunitas pemuda dan remaja pada hari Sabtu jam 18. Kita menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom atau WA video call. Kemudian ikuti protokol kesehatan, gunakan masker dan face shield, kemudian periksa suhu tubuh di pintu gerbang, kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah ibadah. Jangan lupa jaga jarak 1 sampai 2 meter. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita bangkit berdiri, mari kita kembali bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur untuk ibadah kami singkat, padat, tetapi kiranya memberikan kepada kami inspirasi bahwa roh kami Tuhan perlu menyala-nyala, sehingga pada gilirannya semangat kehidupan kami tidak menjadi lemah. Kami berdoa untuk Pak Indro yang ada di rumah sakit. Tuhan jamah dia, supaya dia kembali bangkit daripada segala penyakitnya yang dahsyat dengan biaya yang luar biasa besarnya. Kami berdoa untuk Pak Yosua hamba-Mu Tuhan, agar ia dipulihkan kembali seluruh pencernaannya dan ia dapat kembali beraktivitas dengan normal. Kami berdoa untuk setiap pribadi Tuhan dimanapun mereka berada. Jemaat dengan segala kondisi kehidupan. Berkati mereka semuanya, pimpin mereka semua agar mereka tetap tegar di dalam Engkau. Demikian juga Bapa di sorga, kan mereka yang sakit, Engkau hiburkan, Engkau jamah mereka, dan Engkau teguhkan mereka senantiasa. Demikian juga Bapa di sorga untuk negeri tercinta Indonesia. Dengan segala permasalahannya yang semakin sulit yang dihadapi oleh pemerintahan Jokowi ini, betapa Engkau tolong bangsa kami. Kau tolong pribadi-pribadi, pemimpin-pemimpin negara ini untuk mensiasati segala hal. Sehingga kapal pemerintahan negeri tercinta Indonesia tetap dapat berlayar melewati akan segala kesulitan-kesulitan ini semua. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan menghadapi kehidupan ini kembali Tuhan. Dan kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak akan meninggalkan kami. Tapi Dia hadir di dalam kehidupan kami. Dia hadir di dalam segala tantangan yang kami lalui. Sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu. Pulanglah dengan anugerah dan kekuatan yang daripada Tuhan. Anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam anaknya dan di dalam roh akan mengawali hati dan pikiran. Dari sekarang ini sampai terlata, Yesus Tuhan untuk kita kedua kali. My soul must live in love. Thank you for me.
Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.